Yang di Zoom, yang di Facebook, yang di YouTube, apa kabar? Mungkin saat ini Anda ada yang sedang sakit, mungkin saat ini Anda sedang dalam keadaan yang kurang baik ya. Ada pergumulan-pergumulan doa yang belum dijawab. Tapi percayalah bahwa selama masih ada hidup, selama masih ada nafas, selama matahari masih terbit, maka kebaikan dan mujizat Tuhan akan tetap mengalir dalam hidup kita. Amin. Percaya bahwa keadaan kita pasti akan berubah. Jawaban-jawaban doa yang ditunggu pasti akan terjadi. Yang penting kita tetap pegang Tuhan erat-erat. Haleluya. Malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mari kita lihat di Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 dengan judul Perintah Baru. Semua sudah dapat? HP-nya dipakai buat buka Alkitab. Amin. Buat mencatat firman Tuhan. Setuju? Jangan buka game. Di sini mah alim-alim kayaknya mukanya orang baik-baik semua. Apalagi cek IG, cek Messenger. Enggak ya. Di sini baik-baik semua. Amin. Sudah? Multimedia bisa bantu? Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, nanti kita akan baca perikop di atasnya. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Ayat 33, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Katakan amin. Tema malam ini adalah perintah baru, sesuai dengan judul perikop yang tadi. Kalau dibilang perintah baru, apa yang ada di dalam pikiran kita? Berarti sebelumnya tidak ada. Ya, sesuatu yang baru itu berarti sebelumnya belum ada. Ya, benar itu bisa dikatakan begitu. Tetapi coba kita lihat isinya. Ya, ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling apa? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, kalau bicara kasih, bukankah kekristenan itu identik dengan kasih? Betul ya? Saya pernah dengar ada satu hamba Tuhan, dia khotbah, dia bilang gini, kenapa orang Kristen itu sering dizolimi, ya, sering diperlakukan tidak adil. Misalnya mau ibadah dilarang, karena kekristenan itu identik dengan tidak membalas, mendoakan musuh, betul ya? Coba-coba ganggu yang lain, pasti bom atom. Tapi itu sebenarnya harusnya seperti itu, karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi. Saya pernah sharing di sini 100 tokoh utama di dunia, Yesus itu nomor 3 sesudah Isaac Newton. Salah satu alasan di situ dibilang kenapa dia nomor 3, karena ajarannya yaitu kasihilah musuhmu. Jika ada yang tempeleng pipi kiri, balas pipi kanan. Lalu orang Ambon tambah, kalau dia tempeleng pipi kanan, kita balas dia. Karena Alkitab cuma bilang pipi kiri balas apa? Kasih kanan. Tapi kalau dia pukul langsung kanan, kita boleh balas dia. Tidak, nggak boleh ya. Artinya bahwa tidak boleh membalas sekalipun itu adalah kita lagi benar gitu ya. Karena pembalasan bukan haknya kita. Nah,
Ternyata kasih yang ditulis di dalam ayat 34 ini bukan sesuatu yang baru, ya. Bahkan kita tahu ada kalimat bahwa Yesus adalah kasih, Jesus is love. Jadi bukan Yesus itu bukan has love, bukan punya kasih, tapi is love. Jadi Yesus itu sebenarnya kasih gitu ya. Nah, sebut saja ayat ini bukan sesuatu yang baru. Kita lihat di dalam Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas. Kalau kita baca dalam Imamat di atasnya itu semua isinya tidak jahat sama orang, ya. Tidak mengambil yang bukan milik gitu ya. Di sini dikatakan janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, ya. Tapi kalau ini dibilang perintah baru, maka saya baca itu artinya diperbaharui atau sesuatu yang segar, disegarkan kembali, renewed, ya. Nah, kata baru di sini bisa dilihat seperti di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, ya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Di situ dikatakan apa? Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Apakah kasih setia Tuhan tidak pernah ada? Itu baru? Tidak. Selalu ada, ngerti ya, nangkap ya. Ya, jadi selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Contoh lain, misalnya matahari. Hari ini terbit, besok terbit lagi, tapi identik dengan hari yang baru. Bukan berarti tiba-tiba ada hari, sebelumnya nggak ada hari. Bisa mengerti ya maksudnya ya, pengertiannya. Nah, di dalam 2 Yohanes 1 ayat 5 sampai 6, dan sekarang ini dia menegaskan kembali bahwa sebenarnya ini bukan perintah baru, tapi perintah yang diperbaharui, ya. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya. Supaya apa? Supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi sesuatu yang bukan baru, ya. Kasih itu sudah identik dengan kekristenan, bahwa kita memang, tapi kenapa disebut perintah baru? Ya. Kita lihat bahwa perintah baru ini juga diucapkan Tuhan Yesus setelah Yudas mengkhianatinya. Tadi di ayat bisa dikasih tampilkan Kakak Lydia. Di situ dikatakan di ayat 27 Yohanes 13 tadi dikatakan, dan sesudah Yudas menerima roti itu ia kerasukan iblis. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tuhan Yesus tahu nggak kalau Yudas mengkhianati dia, akan mengkhianati dia? Tahu. Tuhan Yesus tahu. Ingat ya, ini ceritanya tuh di antara, ini kan ceritanya Last Supper, ya, perjamuan terakhir. Dan di tengah perjamuan terakhir itu dikatakan begini, iblis ada di situ. Jadi saya percaya di sini nggak ada iblis ya. Soalnya biasanya kalau ada persekutuan anak-anak Tuhan selalu ada iblis. Jangan mau dipakai iblis, ditunggangi iblis ya. Jadi harus waras, harus benar-benar aku mau serius dengar firman Tuhan. Karena kalau ngantuk itu iblis lagi bisik-bisik, lagi kipas-kipas tapi nggak kelihatan ya. Oke, nah di sini benar-benar jelas bahwa Tuhan Yesus itu sudah tahu kapan Tuhan Yesus akan mati. Ya. Nah, kalau seseorang kalau sudah tahu apa yang dia lakukan, dia akan memakai waktunya sedemikian rupa untuk melaksanakan apa yang dia bisa selesaikan, betul? Kumpul keluarga, kasih tahu amanat, warisan, nanti kalau aku pergi begini dan begini dan begini ya. Papa saya waktu mau meninggal, kalimat terakhir dia
saya tidur di sini, dia tidur di sini, saya baru datang dari Jakarta. Terus papa saya langsung nengok begini, lalu papa saya bilang gini, Yom, jangan lupa nanti urus pensiun mama. Ya, karena selama ini papa kan yang pegawai PNS, mama itu ibu rumah tangga full gitu. Nah saya nggak tahu kenapa dia bisa tiba-tiba ingat bahwa nanti mamanya pasti akan jadi janda gitu. Jadi dia bilang, Yom nanti tolong urus pensiun mama. Saya langsung ini apaan sih papa? Cepat sembuh, mau jalan-jalan dengan saya. Padahal itu malamnya papa pergi. Ya. Jadi Yesus tuh tahu bahwa dia akan berakhir seperti apa. Dia memanfaatkan. Nah ini penting loh. Karena kisahnya begini, sesudah Yudas menerima roti, dia kerasukan. Lalu di ayat yang di bawahnya itu Tuhan Yesus dimulai awal tadi 31, tolong kakak. Di situ dikatakan apa? Dia pergi. Lalu Tuhan Yesus lanjut. Jadi ini spesial, dia ngomong hanya untuk murid sejati, murid-murid yang ada di situ yang tetap setia. Dan murid-murid itu juga sampai di saat ini dengan kita. Amin. Kita adalah murid-murid sejati. Setuju? Dan ketika perintah ini diberikan, itu juga diberikan untuk kita. Ya, ini spesial. Dia nggak ngomong di atas bukit, dia nggak ngomong di luar. Ini masih dalam situasi perjamuan kudus terakhir. Karena nanti di Yohanes 18 dia disalibkan. Lalu dikatakan begini, itu sebabnya Tuhan Yesus berusaha untuk menyampaikan apa yang penting. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Itu bukti bahwa dia tahu waktunya sudah sangat dekat. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ternyata memang ada hal yang berbeda di situ ya. Kalau kita lihat di dalam banyak sekali ayat di Perjanjian Baru, salah satu aja Kak Lydia bisa buka Matius 19 ayat 19. Itu ada Matius 22 ayat 39. Ada Markus 12 ayat 31 dan ini hal-hal yang sama ya. Dibilang hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti. Nah kalau kita baca satu lagi Galatia 5 ayat 14 ya. Ada juga di Yakobus, ada juga di Roma. Sebab seluruh, Galatia 5 ayat 14 bunyinya gini. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itu Galatia 5 ayat 14. Ternyata yang membedakan dengan Yohanes 13 di perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya adalah di kalimat ini. Mengasihi sama seperti dirimu sendiri berubah menjadi mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Beda enggak? Beda. Kalau tadinya kita disuruh mengasihi sesamamu seperti kita mengasihi diri kita, ada orang kok yang enggak sayang dirinya. Contoh, merokok. Merokok itu menyayangi diri atau tidak? Apalagi kalau merokoknya di depan, sorry ya yang lagi merokok atau yang masih merokok. Tapi ya kita bicara saja ya, saya ini juga dulu perokok ya. Satu hari gudang garam ya 2 bungkus 3 bungkus. Gaya lah pokoknya, merokok itu buat saya tuh dulu gaya. Karena duduk terus bisa bikin lope-lope, bisa bikin bulet-bulet ya. Ya tuh salah pergaulan jadinya begitu. Tapi puji Tuhan kan bisa bertobat ya. Nah jadi misalnya itu sesuatu yang tidak baik untuk kita. Apalagi kalau ada di depan makanan, bagaimana itu nikotin bisa ke sana, makan dan banyak-banyak lah gitu. Itu nggak bagus gitu ya. Makanya dibilang perokok itu lebih bahaya yang pasif, yang cuman menerima dia punya asap gitu dibanding yang merokok. Tapi itu kan sesuatu yang tidak baik. Jadi berarti dia tidak sayang dirinya. Atau hal-hal lain. Ya, misalnya kayak saya suka duduk seharian, nggak bagus juga. Harusnya berdiri dan berolahraga. Itu berarti saya juga tidak sayang diri saya terlalu sayang. Atau ada hal-hal lain gitu ya. Ada di sini enggak yang kalau dia benci sama orang dia sakitin dirinya.
Karena dia pengen balas tapi dia nggak bisa. Itu baru kejadian beberapa waktu lalu, ada salah seorang teman dan dari teman, dia info ke saya kalau orangnya itu bunuh diri. Saudara tahu kenapa dia bunuh diri? Padahal dia orang kaya, dia punya pekerjaan yang baik ya. Jadi dia sebelumnya dia pernah selingkuh, dia lagi selingkuh, tapi rapih, jadi tidak ketahuan dan dia memang tidak niat untuk mengacaukan rumah tangganya. Tapi waktu dia dengar istrinya selingkuh, dia tidak terima saudara, lalu dia menghabiskan dirinya. Dengan cara apa saudara? Dia tusuk lehernya sampai berdarah sampai habis. Ya, saking apa? Saking dia tidak terima istrinya selingkuh. Kadang-kadang ada loh orang yang karena dia jengkel, dia nggak bisa balas, dia menyakiti dirinya. Dulu kalau saya dimarahin papa, saya pura-pura cekek leher, biar saya mati aja. Papa saya bilang gini, jangan aneh-aneh. Dia tahu saya nggak punya nyali. Ya, jadi kadang-kadang ada orang. Nah bayangkan kalau konteks mengasihi sesama, kita memakai konteks mengasihi diri kita. Sementara belum tentu, ya, belum semua kita mengasihi diri kita dengan cara yang benar. Ada lagi yang mengasihinya berlebihan, egois, hanya dirinya dan dirinya dan dirinya. Nah Yesus memberikan perintah baru dengan memberikan standar yang baru yang pastinya lebih tinggi. Apa standarnya? Yaitu mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Wow, ya. Standarnya dinaikkan saudara. Pasal 13 ini dimulai dengan mari kita buka. Mulai dari awalnya tadi Kakak Lydia, Yohanes 13. Dimulai dengan perikop sebelum perintah baru ini diberikan, maka Tuhan Yesus memberikan contoh. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Yang pertama, Yesus membasuh murid-muridnya, kita lihat bacaannya di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Mari perhatikan ya, kita perhatikan cerita ini. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, kita tahu bahwa ini terakhir, Last Supper, perjamuan kudus terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ya, Tuhan Yesus sudah tahu. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Mereka sedang makan bersama dan iblis, nah ini yang tadi saya bilang, hati-hati ada iblis di sini. Siapa yang mau dipakai sebagai antek-antek iblis? Jangan perhatikan kok, baca IG-mu, baca statusmu. Ya, coba cek itu ada WA, nonton aja YouTube, terus ikuti, itu setan yang lagi merayu. Gitu ya, makanya dibilang mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus, dengar ini, dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Lalu kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Hal pertama untuk bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita adalah kita harus mau dibersihkan. Katakan, saya mau dibersihkan. Kita harus mau dibasuh oleh Tuhan Yesus. Kita harus mau membiarkan Tuhan Yesus untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita. Amin. Kita harus berikan akses itu untuk Dia membasuh kaki kita.
Dibersihkan itu berarti apa? Bertobat, lahir baru. Percakapan Tuhan Yesus dan Nikodemus itu dikatakan jika seseorang tidak dilahirkan kembali, waktu Nikodemus bilang bagaimana saya bisa lahir kembali setelah saya harus masuk ke dalam perut ibuku dan lahir kembali. Lalu Tuhan Yesus bilang, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, kita perlu lahir 2 kali, lahir secara jasmani, ya yang hari ini hadir semua, kita bisa terlihat, ya bisa ada yang ulang tahun dan sebagainya, dan lahir secara rohani, yaitu ketika kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Jadi saya ingat pernah berapa tahun lalu ya, Ari Wibowo itu, ya perjalanan hidup orang ya. Dia sempat ditanya waktu sama wartawan, kapan tanggal lahirnya, terus dia tanya, tanggal lahir yang mana? Saya tuh lahir 2 kali. Saya ingat tuh waktu masih pada bujangan-bujangan berapa puluh tahun lalu ya. Jadi kita perlu lahir 2 kali. Lahir pertama secara daging, orang tua yang melahirkan. Lahir kedua secara roh. Ketika kita mengaku dosa kita minta ampun, kita terima Tuhan Yesus masuk sebagai juru selamat pribadi, maka saat itu sebenarnya kita lahir secara roh ya. Makanya dikatakan jika kamu tidak dilahirkan secara roh, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wow. Kemudian ayat 9-nya dibilang gini, kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan jangan hanya kakiku saja, nih orang memang ya, tetapi juga tangan dan kepalaku. Lalu kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih. Hanya tidak semua. Kalimat hanya tidak semua ini Tuhan Yesus tujukan kepada siapa? Yudas. Karena Yudas ada di antara mereka dan Yudas sudah membiarkan dirinya untuk dikuasai iblis. Siapa yang mau membiarkan dirinya dikuasai iblis? Tempatnya sudah jelas. Iblis tempatnya di mana? Ya. Kasihan ya. Karena ketika mulai buka sedikit celah, lama-lama tanpa sadar sudah dibawa pergi sama iblis, dan akhirnya Yudas bunuh diri, sadis ya. Nah, secara keseluruhan yang dibilang kita sudah mandi, kita sudah percaya Yesus, kita sudah beribadah, tetapi sebagai manusia biasa kita bisa jatuh dalam dosa. Benar nggak? Siapa di sini yang bilang aku bisa hidup tanpa dosa? Pasti nggak ada ya. Kita lihat seseorang aja kita udah jengkel, itu udah salah ya. Kita marah, itu udah salah. Marah sih nggak apa-apa, asal jangan marah-marah sampai matahari terbit, terbenam maksudnya ya. Nah, apa yang perlu? Nah, kita tahu kalau di Timur Tengah itu sepatunya rata-rata model apa? Kayak sendal gitu ya, kebuka ya. Jadi pasti debu, pasti kotor, pasti bau. Ya, jalanannya tuh seperti apa kotornya. Dan itu Tuhan Yesus mau untuk membersihkannya. Ya. Sebuah kerendahan hati yang didemonstrasikan. Ternyata kalau kita juga mau, kita harus dibasuh oleh Tuhan Yesus. Kita harus dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih. Tadi saya sudah bilang ya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Mengerti enggak kalau Tuhan Yesus basuh kita? Apa yang akan terjadi dengan kita? Pasti bersih. Betul? Kalau dicuci kakinya pasti bersih. Dulu gembala kita pernah buat ya, Ibu Dona ya. Saya ingat saya pergi ke Toserba beli baskom, beli lap, beli handuk, belanja ya untuk prosesi itu. Dan rasanya tuh masa gembala cuci kaki. Ada nanti seterusnya ya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, lalu dia tanya, kamu ngerti nggak apa yang aku buat? Ayat berikutnya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Tuhan Yesus itu guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Lihat kiri kanan bilang, Moko, ku cuci kakimu. Moko,
Ibu-ibu di Zoom, coba lihat di sekitar orang yang ada di rumah. Jadi sebenarnya apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita harus lakukan. Apalagi judulnya perintah, boleh nggak? Tidak, nggak bisa. Perintah wajib. Coba kalau ibu guru kasih PR besoknya, dia masuk, dia tanya nggak? Pasti dia nanya, ya. Kecuali guru yang tidak mau banyak kerjaan, dia pura-pura lupa aja, karena harus periksa, ya. Tapi normalnya kan harus seperti itu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Jadi kita harus melakukan yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Hal pertama tadi apa? Kita harus memberikan diri kita untuk siap dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita harus siap untuk Tuhan Yesus basuh kita supaya kita lebih bersih. Hal yang kedua adalah melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Membasuh kaki murid-muridnya. Bicara tentang membasuh berarti kita harus perlu juga untuk membersihkan atau melayani sesama kita. Kalau ada yang minta bantuan, kamu harus bisa bantu. Kalau ada yang buat kesalahan, kamu harus bisa mengampuni, ya. Jangan tuntut, jangan ngotot, jangan keras hati, jangan benci, dendam dan sebagainya. Itu bukan murid Tuhan Yesus, ya. Kita juga tidak boleh egois karena itu yang Tuhan Yesus mau. Kita tidak self-center, kita harus mikirin juga apa yang bisa membahagiakan sesama kita. Setuju nggak? Karena itu adalah ciri dari anak Tuhan. Ayat 16, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Kadang-kadang kenapa orang nggak mau begitu? Karena sombong. Ya, tiba-tiba Rani disuruh cuci kakinya Karen. Hah? Dia kan lebih kecil dari saya. Ngapain saya cuci kakinya? Gitu ya. Atau saya cuci kaki Emilia. Bisa, saya mau kok. Emilia? Ya. Kadang-kadang orang sulit untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya salah satunya karena kesombongan. Kita merasa lebih tinggi, lebih harus dihargai, iya gak sih? Bagaimana saya bisa mencuci kakinya atau mengampuninya, itu salah satu ya aplikasinya. Padahal ia begitu menyakiti. Padahal ia suka cerita saya di belakang. Padahal dia suka gibah, gosip-gosip gitu. Ya. Tapi kalau kita tahu identitas kita, maka harusnya kita nggak perlu ada di bumbungan tinggi untuk menunjukkan bahwa kita orang yang ada di posisi tinggi. Kalau kita ngerti identitas kita, kalau kita ngerti nilai kita, ya, karena siapa kita itu bukan yang melekat seperti harta yang banyak, rumah yang bagus, baju yang mahal. Tetapi siapa kita karena Tuhan yang ada di dalam kita. Amin. Identitas kita adalah Yesus yang sudah mati untuk kita, menyelamatkan kita, memberikan identitas baru sehingga aku bukan lagi ciptaan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. That is our identity. Itulah identitas baru kita. Sehingga kita nggak perlu ngerasa terhina hanya karena kita menolong orang lain, mengampuni orang lain, mencuci kaki orang lain, buat example untuk contoh ya. Karena itu bukan menentukan identitas kita. Makanya dikatakan gini, kamu hamba tidak akan lebih tinggi daripada tuannya. Utusan tidak akan lebih tinggi dari semua kita, sudah punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ayat 17, jikalau kamu tahu semua ini maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Hal yang ketiga adalah kita perlu sukacita atau bahagia ketika kita bisa melayani sesama kita. Itu tanda kita punya kasih.
Mari cek hati kita masing-masing. Ada kasih enggak di dalam hati kita? Caranya gimana? Waktu dimintain tolong, lebih banyak maunya atau gondoknya? Waktu ditegur, lebih banyak sebelnya atau terimanya? Itu bukti kalau ada kasih di dalam hati kita. Kasih menutupi banyak dosa, kasih menutupi banyak pelanggaran, kasih membuat kita bisa menerima banyak perbedaan. Ya, kasih akan membuat kita menjadi orang yang selalu nggak apa-apa deh, aku ngerti kok. Ya, itulah tanda kita punya kasih. Lalu dikatakan begini, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tapi haruslah genap nas ini. Ini dia bicara tentang Yudas. Orang yang makan roti telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Ayat 20. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku ia menerima dia yang mengutus aku. Hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan. Karena bisa saja itu orang yang diutus Tuhan. Hamba Tuhan itu tidak bicara tentang jabatan profesi sebagai pendeta. Kita semua kalau ngerti kita ini hamba Tuhan. Amin. Dari mana bisa lihatnya? Kita harus membawa kabar baik. Itu yang pasti ya. Kalau hamba Tuhan tapi yang dibawa itu bukan kabar baik, ya itu pasti bukan hamba Tuhan. Walaupun dia dipanggil harusnya sebagai hamba Tuhan. Mencuci kaki murid-murid itu hanya sebagian kecil dari yang Yesus peragakan. Seperti yang kita baca tadi. Kenapa? Karena finalnya Yesus ada di mana? Kayu salib. Lebih sadis. Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi sesama kita? Saya rangkum, yang pertama, mau atau siap dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Kaki gambaran perjalanan kita. Perjalanan kita rentan dengan jatuh ke dalam dosa di dalam dunia ini, ya. Maka pertobatan akan mengembalikan kita hidup kembali dalam jalurnya. Kita juga perlu menghidupi firman-Nya, hidup dalam kesatuan bersamanya. Yesus bersedia masuk dalam hidup kita dan membersihkan kita dari dosa. Yang kita hanya lakukan adalah please membiarkan dia masuk. Kemudian apa? Kasih dia kontrol atau kendali atas hidup kita. Siapa yang mau? Siapa yang mau memberikan hidupnya untuk dipegang kendali oleh Tuhan? Aman. Aman. Kalau kita kasih kendali ke Tuhan, pasti aman. Dia tahu kemampuan kita, dia tahu kekuatan kita terbatas. Bahkan dia yang berperang ganti kita. Dia kasih medalinya buat kita. Keren gak? Amin ya. Yang kedua, tadi ini saya rangkum yang tadi. Yang kedua itu siap melayani sesama. Kita perlu untuk membersihkan kaki sesama, berbicara tentang kerendahan hati. Selalu siap menolong, mengampuni jika ada yang menyakiti. Setuju? Alkitab mengajarkan untuk saling bertolong-tolonglah kamu. Tuhan Yesus telah memberi teladan. Bahkan dirinya sendiri tidak diindahkannya. Kenapa bisa? Karena kasihnya buat kita. Yohanes 3 ayat 16, semua hafal pasti ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Ingat ya, dasar kekristenan itu kasih. Dan kekristenan itu bicara tentang hubungan. Kemudian Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yang ketiga, supaya kita bisa mengasihi sesama kita seperti Tuhan Yesus. Supaya hukum perintah baru itu bisa kita lakukan, kita harus selalu punya kasih di dalam hati yang menjadi dasar untuk kita selalu punya sukacita. Makanya Tuhan bilang gini, kalau kamu ngerti ini, kamu akan bahagia. Tapi aku susah. Aku susah mengampuni orang. Aku selalu teringat-ingat apa yang dia lakukan. Aku bayangin mukanya muncul aja, aku rasanya pengen gimana gitu. Tapi ketika kita tahu ini perintah, just do it. Bukan merek sepatu ya. Just do it. Lakukan aja. Itu perintah. Dan ketika kita lakukan dalam ketidakmampuan kita.
tiba-tiba sukacita itu bisa muncul. Percaya enggak? Saya pernah buktikan itu, ya. Saya pernah buktikan itu. Waktu saya disakiti, dikata-katain, pada saat saya merasa saya sedang melakukan kebaikan keluarga saya, ya. Dan waktu itu lagi hamil, saya waktu jalan tiba-tiba saya bayangin mukanya. Loh, bukannya dia yang salah. Saya lihat mukanya, saya langsung berhenti kakiku. Terus Roh Kudus cuma bilang begini, kalau kamu bisa lihat, aku lagi lihat kamu dari surga dan aku sedang happy karena yang kamu lakukan itu yang aku mau. Langsung aku bayangin Tuhan lagi ketawa, lagi senang, langsung aku bilang oke Tuhan, aku akan jalan ke rumahnya dan aku akan minta ampun. Padahal bukan aku yang salah. Dan sampai di sana belum juga aku ketok, ternyata mereka sudah dengar langkah kakiku. Langsung dia gini, aduh ternyata ada Mama Yoma dan seterusnya dan seterusnya. Damai di bumi, amin. Kadang-kadang kita perlu mematuhi perintah tanpa bertanya. Jangan pakai perasaan waktu mengikuti Tuhan. Aku lagi gak mood nih doa. Menyembah pemain gitarnya sampai rambutnya ikut naik. Tapi kalau kita nggak try to be fokus, kita nggak mencoba untuk fokus, kita nggak benar-benar gini, aku harus dapat sesuatu. Aku nggak mau ibadah ini kosong, gitu ya. Aku nggak mau cuman main-main musik tapi aku nggak dapat sesuatu. Aku mau dapat sesuatu. Aku mau pulang bawa sesuatu. Aku mau datang ibadah, aku harus pulang dapat sesuatu. Kalau enggak ngapain? Mubazir. Ngapain datang ibadah kalau nggak dapat sesuatu waktu pulang? Nggak ada rema yang dibawa. Misalnya datang dengan masalah, minimal pulang sukacita. Aku belum dapat kerjaan, santai aja. Tuhan bilang gini, waktuku pasti dapat. Udah punya pengharapan itu, berjalan dengan itu. Datang ke gereja berharap pulang ada mujizat, tapi belum, santai berarti belum waktunya. Bisa begitu karena apa? Karena percaya sama Tuhan. Setuju ya? Ketika kita mempercayai seseorang, kita pasti akan bisa terima setiap keadaan. Apalagi bukan cuma percaya tapi mengasihi. Dan levelnya kita ke Tuhan itu level mengasihi. Sehingga kita akan terus mengasihi Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita. Amin. 3 hal Bapak Ibu. Oh iya, sebelumnya saya mau bilang begini. Kadang-kadang kita merasa sulit mengasihi orang atau sulit untuk mencintai orang. Ya, ada orang di situ yang begini, ya ada orang di sini yang begitu. Ada yang begitu sulit mengasihi orang, hidupnya cuma dia aja yang dia cintai. Enggak ya, di sini kayaknya saling mengasihi, saling tolong menolong, keren ya. Karena itu memang ciri khasnya orang yang percaya Yesus. Saya pelajari bahwa cinta itu sebenarnya harusnya di dalam hati itu tidak terbatas. Setuju nggak? Ada nggak yang bisa batasi cintanya? Harusnya kita biarin ya. Standar mengasihi atau kapasitas mengasihi itu unlimited. Kenapa? Roma 5 ayat 5 Tuhan sudah mencurahkannya semua sampai habis-habisan ke kita. Jadi sebenarnya kalau mengasihi 1 orang kurang. Mengasihi 100 orang kurang. Ini saya tidak bicara tentang konteks suami istri yang hanya 1 dan 1 gitu ya. Terus oh dia bisa mengasihi banyak orang, nggak boleh ya. Artinya mengasihi sesama. Jadi kita selalu tersedia. Tidak ada batasan kalau orang tuh mengasihi ya. Setuju ya? Nah 3 hal yang saya duduk renungkan tentang Yesus. Kenapa Tuhan Yesus itu salah satu patron, 3 pola ya yang biasa dipakai juga untuk orang yang saling mengasihi sebagai dasar. Yang Tuhan punya, yang kita perlu untuk belajar. Yang pertama, berkorban. Kalau kita mengasihi seseorang, kita pasti mau berkorban. Kalau Anda punya pacar, terus Anda misalnya seringkali minta diantar, dia tidak pernah ada waktu, padahal harusnya dia bisa. Mulai mikir ya. Atau misalnya darurat tengah-tengah malam tiba-tiba paket habis, dia masih di jalanan, terus cuman minta paket, terus alasannya lagi inilah lagi itu, mulai mikir. Kalau pelit, aduh jauhin deh. Anda kalau dengan orang pelit hidupnya menderita. Siapa yang bilang pelit jadi kaya? Kagak.
pelit jadi bengkak hati. Ya, hal-hal kecil dites-tes aja, ya. Beli teh botol atau antar pulang langsung diminta uang bensin. Waduh, parah deh. Ya. Ya, Tuhan Yesus tuh berkorban. Makanya cinta itu tidak mungkin tanpa pengorbanan. Enggak mungkin orang mengasihi tanpa ada korban. Kita bilang mengasihi Tuhan, salah satunya kita harus memberikan persembahan. Belum yang lain-lain, setuju ya? Orang bisa memberikan persembahan tanpa cinta, betul. Tapi orang tidak bisa mencintai tanpa berkorban. Semua yang Tuhan Yesus lakukan, dia berkorban. Anak domba Allah itu sampai mati di kayu salib. Dia enggak membantah. Malah dia bilang, Tuhan ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hal kedua yang Tuhan Yesus lakukan, dan itu harus menjadi dasar kasih kita, yaitu dia nggak punya syarat. Coba perhatikan, dia tuh unconditional love. Dia nggak bilang gini, aku cinta kamu karena kamu begini, aku mau kamu karena kamu begini. Ya, dia tidak punya syarat. Bahkan dikatakan begini, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya malah menyalibkannya. Siapa di sini yang punya pasangan suka minta syarat? Aku nanti jemput tapi kamu beliin aku martabak ya. Aku nanti begini tapi kamu begitu ya. Waduh. Contoh yang bisa dibilang itu juga antara orang tua dan anak. Kita kalau orang tua tuh rasanya anak itu apa saja ya, dibilang orang tua punya harta itu anak juga punya harta. Tapi kalau anak punya harta, belum tentu orang tuanya dikasih kebebasan seperti itu. Ya, tapi seharusnya ingat bahwa dasar cinta kita juga adalah tanpa syarat. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, aduh gimana ya hujan, jam latihannya gimana ya? Saya tidak sedang menyinggung, tapi ini bentuk dari coba kita berpikir rasa kasih kita kalau kita suka dengan seseorang, kita cintai seseorang, tai kucing rasa apa? Ya, ini kan muka-muka yang udah pernah pacaran semua kan? Sudah pernah menjalin hubungan kan? Bagaimana rasanya pagi, siang, malam? Pagi ingat dia, siang ingat dia, mau ini ada dia, mau itu lihat dia, itu kan ada lagunya ya. Itu karena kita mengasihi. Nah coba kalau itu menjadi Yesus yang jadi sentralnya, maka kita akan menjadi orang yang apa saja. Pengen baca Alkitab, karena di situ bisa dengar, bisa tahu tentang dia. Seperti surat cinta. Ya. Hal yang ketiga, tidak mengharapkan balas. Kita kan kalau mengasihi, kita maunya dia juga membalas. Tapi Tuhan Yesus, dia datang ketika kita masih berdosa. Setuju ya? Dia mengampuni kita, dia menerima kita apa adanya. Ya, dia nggak begini loh waktu dibilang gini, aduh saya gagal, tadi saya jatuh ke dalam dosa. Terus dia gini, dia kaget. Dia nggak begitu. Dia udah tahu. Yang dia lakukan adalah, mari. Masih ada hari esok yang penuh harapan. Engkau masih bisa disembuhkan. Engkau masih bisa dipulihkan. Engkau masih bisa bertobat. Aku masih memberikan engkau kesempatan. Itu cintanya Yesus. Tidak mengharapkan balas. Kenapa? Karena sebenarnya ia tidak pernah ingin ada yang binasa. Saya minta tim musik untuk naik. Kita sebentar lagi akan menerima tubuh dan darah Yesus. Saya minta nanti Kakak Mansye untuk di situ dan Ibu Yanti. Ya, ingat selalu bahwa salibnya menjadi bukti kasih yang luar biasa. Bukti bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Kita harus bisa saling mengasihi. Saya mau, ayo berdiri, salaman satu dengan yang lain, bilang, aku mengasihimu seperti Yesus mengasihimu. Aku mengasihimu, jalan keluar salaman, aku mengasihimu seperti Yesus mengasihimu. Ya,
Ayo tim musik, aku mengasihimu seperti Yesus mengasihimu. Bilang satu dengan yang lain ya. Ingat, ingat, ingat. Ya, Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, yang ada, jangan ingat kesalahan orang. Jangan ingat perbuatan orang yang tidak menyenangkan. Lupakan itu. Bayangkan kasih Yesus. Bisa multimedia tampilkan Tuhan Yesus yang begitu baik, muka yang penuh kasih itu, ya. Mulai ingat, adakah orang yang Anda benci? Mulai ingat, adakah orang yang Anda sangat sakit hati karena diperlakukan dengan tidak adil? Lupakan, berikan pengampunan, ampuni dia. Karena ini loh, Tuhan Yesus yang tidak berdosa, tapi dia punya kasih kepada kita. Dia begitu mengasihi kita. Tidak ada dasar untuk kita tetap bertahan, untuk kita marah. Yesus adalah kasih. Jika ada Yesus, maka ada kasih. Kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain, maka sesungguhnya, dengar ini, saya ragu Tuhan Yesus ada dalam hatimu. Kalau engkau bilang ada Yesus tapi engkau benci orang, kalau engkau bilang ada Yesus tapi engkau dendam kusumat sama orang, kalau engkau bilang ada Yesus tapi engkau selalu menjahati orang, engkau selalu tidak dengar-dengaran, engkau tidak dengar ketika orang tua berbicara kepadamu, ketika orang tua menasehatimu, mungkin memang tidak ada Yesus di dalam hatimu. Mari ambil waktu sebentar sebelum kita terima perjamuan kudus. Minta ampun di hadapan Tuhan kalau ada kesalahan yang kita ingat. Kasih Yesus, kasihnya yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Ini waktu untuk kita kembali mereposisi kehidupan kita. Kalau kita sudah jalanin hidup dengan rutinitas, kalau kita sudah jalani hidup dengan yang penting jalanin aja. Mari berhenti sebentar. Duduk diam. Bayangin bagaimana Tuhan itu jalan ke salib. Bagaimana dia dipukul. Bagaimana dia dicambuk. Bagaimana dia bisa diludahi. Bagaimana dia bisa dimahkotai duri. Bagaimana lubang yang menganga di lambungnya dan disirami cuka asam. Bagaimana dia kesakitan, tapi dia menahan semua itu hanya karena cinta kasihnya. Dia harus menyelesaikan misinya di kayu salib. Tuhan ampuni kami kalau ada kesalahan dan dosa. Kalau ada kata-kata kami yang menyakiti sesama kami, kuduskan kami Tuhan, baharui hati kami. Layakan kami untuk terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di Facebook,